Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan 3 alat ukur. Yang pertama yaitu jangka sorong. Yang kedua mikrometer. Dan yang ketiga avometer. Sebelum itu perkenalkan nama saya Indigo Novem Dewantoro dengan nomor induk mahasiswa 20050524019. Dan saya Birjan Sani Khairul Rizki dengan NIM 2005054024027. Dan saya Tegar Hadi Wijaya Kusumo, nomor induk mahasiswa 2005005240002. Di sini kami dari kelas PTMA. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nama alat ukur ini adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil dengan tingkat presisi yang sangat tinggi dan ketelitiannya bisa mencapai 0,01 mm. Selanjutnya adalah perawatan alat ukur mikrometer. Yang pertama, bersihkan sebelum dan sesudah pemakaian alat ukur ini. Selanjutnya, simpan di tempat khusus dan jauhkan dari tempat-tempat yang lembab karena dapat menyebabkan karat pada alat ukur ini. Selanjutnya adalah gunakan alat ukur mikrometer sesuai dengan fungsinya dan jauhkan dari menjatuhkan atau menindihnya dengan benda-benda lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat ukur ini dan menyebabkan ketidakakuratan pengukuran alat ukur ini. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari alat ukur mikrometer beserta fungsinya. Yang pertama, di sini ada frame. Nah, frame ini adalah sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya dan juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Kemudian yang kedua, di sini ada anvil. Yang kecil ini adalah anvil. Nah, di mana anvil ini adalah bersifat tetap, yang artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Fungsi dari anvil ini adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Kemudian di sini ada spindle. Spindle ini sekilas hampir sama dengan anvil. Hanya saja spindle di sini lebih panjang dan dapat digerakkan. Fungsi dari spindle ini adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Yang keempat, di sini ada sleeve. Sleeve ini adalah lintasan dari timbel. Nah, sleeve ini berbentuk seperti tabung yang letaknya ada di ujung luar frame mikrometer. Kemudian fungsi dari sleeve ini adalah sebagai tempat diletakkannya skala utama. Kemudian yang kelima, di sini ada timbel. Nah, timbel ini berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve dan fungsi dari timbel ini adalah untuk meletakkan skala nonius. Timbel ini dapat diputar dan setiap putaran timbel akan menggerakkan spindle. Kemudian yang keenam, di sini ada ratchet. Nah, ratchet ini berfungsi sebagai penggerak timbel, yang artinya meski timbel bisa bergerak, namun ketika melakukan pengukuran, timbel ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Nah, untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja, maka kita bisa memutar raket knob ini. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada pengunci. Nah, pengunci ini digunakan untuk mengunci timbel agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasan membaca hasil pengukuran secara akurat. Kemudian yang ke-8, di sini ada skala utama, tepatnya di sini. Nah, pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan satu garis-garis horizontal. Nah, pada garis-garis vertikal tersebut
memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. Kemudian yang kesembilan adalah skala Nonius. Tepatnya ada di sini. Nah, skala Nonius ini adalah skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap skala pengukuran. Nah, letak skala ini melingkar pada timbel. Tiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Nah, oleh sebab itu, mikrometer disebut memiliki ketelitian 0,01 mm karena bisa membaca hingga ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya adalah untuk pengkalibrasian alat ukur mikrometer. Pengkalibrasian alat ukur mikrometer yaitu memastikan antara skala utama dan skala Nonius untuk angka 0 atau garisnya itu lurus. Caranya yaitu dengan memutar timbelnya. Nah, berhubung di sini pada mikrometer ini untuk skala utama dan skala Noniusnya untuk angka 0-nya tidak lurus, jadi perlu kita kalibrasi dengan mikrometer calibration wrench. Ini caranya seperti ini. Nah, ini sekarang sudah lurus antara skala utama dengan skala Nonius untuk angka 0-nya. Jadi kalibrasinya sudah selesai. Cara penggunaan alat ukur mikrometer seperti ini. Untuk cara yang pertama yaitu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan membersihkan mikrometernya. Setelah itu kita pastikan antara skala utama dan skala Noniusnya lurus untuk garisnya. Setelah dipastikan lurus di sini, nah selanjutnya untuk benda yang akan kita ukur harus dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada debu-debu yang menempel. Setelah kita bersihkan, selanjutnya kita jepit seperti ini dengan memutar timbelnya. Setelah dirasa cukup, putar raketnya. Setelah kita putar raketnya, kita kunci. Selanjutnya pembacaan hasil dari pengukuran. Dapat dilihat di sini untuk skala utamanya yaitu menunjukkan angka 10 lebih 1 strip untuk yang atasnya, dan kebetulan di sini terlihat untuk strip yang bawahnya menunjukkan 0,50. Jadi di sini pembacaan untuk skala utamanya adalah 11,50 ditambah dengan skala Noniusnya yaitu 0,25. Jadi totalnya 11,50 ditambah 0,25 sama dengan 11,75 mm.